Aman, Pak. Kalau ada respon? Aman, Pak. Aman, Pak. Cek. Aman, Pak. Aman ya? Dengaran, Pak. Oke, baik, kita mulai. Terima kasih sudah bergabung malam-malam gitu ya, untuk menyempatkan hadir di perkuliahan yang terpaksa memang saya tunda malam gitu ya, karena tadi maraton dari pagi sampai sore begitu, ada kegiatan yang lain yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, hari ini sengaja memang saya gabung untuk kelas A dan kelas B, untuk membahas terkait dengan perkuliahan begitu. Kalau sesuai dengan jadwal, itu artinya di pekan ini itu kita sudah masuk di jadwal ujian tengah semester gitu ya. Semestinya seperti itu. Tapi karena ada suatu hal yang ada kosong kemarin saya badannya nggak enak, nggak fit gitu ya, terpaksa saya kosong ya. Mungkin terkait dengan ujian tengah semesternya nanti diganti dengan tugas saja ya, dengan tugasnya bisa kelompok gitu ya, minimal nanti kelompoknya 2 orang atau lebih ya. Tidak terlalu berat sih tugasnya gitu ya, tapi harapannya nanti bisa dikerjakan secara sungguh-sungguh, secara baik. Dan hari ini kita akan masuk di pembahasan terkait dengan kelanjutan kemarin. Kalau kita kemarin itu sudah mengetahui atau sudah belajar terkait dengan soket ya. Soket itu masuknya di RPC, Remote Procedure Call gitu ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan di materi terkait dengan RMI gitu ya. RMI. Nah, seperti yang saya bilang dari awal pertama kali, bahwa kuliah sistem paralel dan terdistribusi ini SKS-nya sedikit gitu ya, tetapi isinya ini akan menggabungkan beberapa mata kuliah gitu ya. Di antaranya nanti kalau kita masuk di RMI, asumsi saya bahwa konsep OOP-mu gitu ya, Object Oriented Programming, terkait dengan abstraksi, interface gitu ya, terus polymorphism gitu ya, nah itu sudah di luar kepala lah gitu ya. Artinya hal-hal tersebut sudah tidak jadi masalah serius, minimal kamu sudah mengetahui terkait hal-hal tersebut, sehingga ketika dikenalkan dengan konsep-konsep terkait dengan RMI nanti kamu bisa mengembangkan jauh lebih advance gitu ya. Nah, yang dibahas di perkuliahan mungkin tidak ada seberapanya dengan studi kasus beneran yang ada gitu ya. Nanti harapannya kamu bisa mengembangkan jauh lebih bagus lagi, lebih dalam lagi begitu. Karena sebenarnya tugas saya di sini hanya manas-manasi kamu aja gitu ya, memberi kalau RM itu bisa seperti ini gitu aja sih. Nanti ketika kamu mau mendalami gitu ya, mendalami di situ tentunya banyak sekali gitu ya yang mesti dipelajari gitu ya. Saya ini ya, sebenarnya di Java ini nggak begitu nggak begitu expert gitu ya. Saya hanya ya tahu kulit-kulitnya saja begitu, karena memang terus terang saya belum pernah buat project langsung dari Java gitu ya, yang beneran diimplementasikan dunia pekerjaan gitu ya. Yang saya tahu dari Java ini hanya konsep-konsep saja begitu. Jadi ada beberapa nanti konsep yang perlu saya jelaskan terkait dengan RMI ini gitu. Nah, sebelum kita masuk perkuliahan ini sudah join 40 ya. Nih,
Yang belum melakukan presensi, silahkan untuk bisa melakukan presensi. Saya buka dulu, tetapi yang sudah silahkan ya tidak perlu gitu ya. Tetapi yang belum, ada yang belum presensi di sini? Saya Pak belum. Masih banyak. Ada, Pak. Nah, baik, sebentar. Saya Pak. Sebenarnya saya lebih nyaman kuliah malam ini ya, lebih santai, lebih rileks, tidak terganggu dengan beberapa kegiatan gitu ya, jadi lebih bisa fokus gitu. Beberapa kelas kemarin juga saya alihkan malam gitu ya, kemarin itu sampai jam 10 malah gitu ya, hampir 10, hampir setengah 11 gitu ya. Nah ini ya nanti silahkan mau sampai jam berapa gitu ya, sekuatnya lah. Sebentar, saya buka dulu. Ini ngikutin pada dari HP atau dari pakai laptop? Enak sih pakai laptop ya, karena ada beberapa yang bisa dipraktekkan langsung. Tapi kalau hanya menyimak saja, saya kira kurang paham gitu ya. Sebentar. Sampai 23. Yang kelas B sudah bisa melakukan presensi. Sebentar, tinggal yang kelas A. Kelas A. Ini sudah mulai persiapan tatap muka ya? Sudah pada di Semarang belum? Atau masih pada di rumah masing-masing? Belum Pak. Belum. Masih di rumah, Pak. Di rumah ya. Tapi yang jauh-jauh pada mau ke Semarang atau tetap mau stay di rumah aja? Kan nggak wajib ya. Yang penting bersedia. Kalau yang nggak bersedia sih dari rumah, nanti mungkin disiapkan blended ya, kayak Zoom seperti biasa sih. Cuman nggak tahu yang kelas ini apa sih, yang di praktikum apa? Komunikasi data, Pak. Oke, komunikasi data ya. Selain itu ada nggak? Tidak. Nggak ada. Cuman komunikasi data aja ya. Oke. Baik, presensi sudah saya buka. Silakan yang mau melakukan presensi untuk bisa melakukan presensi. Ini saya lihat di sini sebenarnya cukup banyak ya mahasiswanya, yang bergabung hanya 40 ya. Yang lain mungkin sudah ditur kali ya. Oke, baik. Kita masuk saja langsung ke materi begitu. Seperti yang saya buka tadi di pembahasan gitu ya. Kita akan masuk di yang namanya RMI gitu ya, Remote Method Invocation gitu ya. Nah, RMI ini gitu ya, RMI ini dia berjalan sebenarnya itu adalah fitur dari Java gitu ya, karena melihat terkait dengan socket programming kemarin gitu ya, itu masih banyak kekurangan yang semestinya bisa lebih bagus lagi dari apa namanya, dari yang adanya socket kemarin. Nah, pemrograman socket kemarin begitu, kalau kita tarik ke teori gitu ya, secara teori bahwa socket itu masuknya di RPC gitu ya, Remote Procedure Call gitu ya. Dia jadi itu adalah salah satu fasilitas dari sistem operasi
di mana sistem operasi tadi begitu itu menjembatani bagaimana melakukan proses pertukaran data antar aplikasi gitu ya. Nah, di RPC gitu ya, di RPC dan RMI gitu ya. Ini sebenarnya masuknya di level kalau kita ngomong sistem terdistribusi, yang kita lakukan ini adalah di posisinya namanya middleware gitu ya. Jadi jembatan antara aplikasi sendiri dan layar di bawahnya itu ya sistem operasi gitu ya. Nah, jadi di sistem paralel terdistribusi itu makomnya gitu ya ada di tengah-tengah, ada di middleware-nya. Nah, mestinya beberapa middleware tadi itu sudah paling tidak kita tahu secara syukur-syukur bisa mendalam gitu ya terkait dengan RMI, terkait dengan RPC gitu ya. Kalau kemarin RPC kan kita sudah bikin beberapa, kemarin sudah tak suruh untuk bagaimana membuat kalau ada inputan gitu ya, terus apa namanya, bagaimana misalkan itu sebenarnya bisa dikembangkan misalkan seperti login gitu ya, memakai sistem kemarin gitu ya. Nah, yang membedakan sebenarnya timbul pertanyaannya begini, loh Pak, sebenarnya kan itu sudah di handle dengan yang namanya web Pak, di pemrograman web kan sebenarnya konsep kerjanya seperti itu. Iya memang gitu ya. Jadi konsep web itu hadir dikenalkan oleh Tim Berners-Lee gitu ya. Dia itu memang melihat bagaimana suatu proses itu berjalan di sisi server gitu ya. Terus klien itu mengakses. Sebenarnya yang kita lakukan di web itu kan kita install aplikasi ya. Kita mengaksesnya itu pakai browser gitu ya. Browser itu mentranslate, melakukan dengan protokol HTTP gitu ya, sehingga dia bisa mengakses server gitu ya. Semua proses ada di server gitu ya. Tinggal pembagian dari sebuah aplikasi nanti apakah itu client side atau server side gitu ya. Nah, yang kita pelajari di middleware ini baik RPC dan RMI sebenarnya konsep seperti itu gitu ya. Kalau kita belajar web kita nggak pernah berpikir bagaimana membuat sebuah aplikasi itu konsep middleware-nya di tengah jalannya itu kenapa sih bisa suatu metode atau suatu proses itu bisa berjalan di server gitu. Nah, gitu ya. Nah, di sistem terdistribusi itu yang kita bahas seperti itu gitu ya. Di bagaimana sebenarnya membuat hal-hal seperti itu. Tentunya semua aplikasi itu tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan konsep web-based tadi. Pasti ada banyak kelemahan. Salah satu kelemahannya mungkin faktor kecepatan, faktor keamanan, dan sebagainya. Nah, sehingga tidak dipungkiri bahwa ketika kita sudah hadir yang namanya teknologi web tadi, begitu, sudah hadir yang teknologi web tadi, terus konsep-konsep yang namanya RPC, RMI itu jadi mati, tidak seperti itu. Karena di masing-masing middleware, di masing-masing konsep tadi pasti mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, seperti sekarang RM ini masih banyak dipakai. Kalau kamu lihat di sistem perbankan bahkan gitu ya, itu tidak bisa serta-merta menggunakan konsep web-based tadi gitu ya. Jadi artinya banyak kelemahan. Ketika yang dibutuhkan itu adalah respon time-nya cepat, hitungannya itu sudah per milisecond lagi untuk setiap transaksi gitu ya. Bahkan di dalam 1 detik bisa ngakomodasi misalkan sampai 100, 200 atau seribuan transaksi. Kalau dengan menggunakan web, konsep web tadi pasti akan tidak maksimal gitu ya. Nah, akhirnya larinya biasanya yang ke middleware tadi. Sebenarnya ada RPC, ada Corba, ada DCOM, macam-macam, ada banyak. Middleware itu ada banyak gitu. Yang kita pelajari hanya seberapa saja gitu ya yang kita apa namanya bisa kita harapkan. Saya coba share screen terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang pernah
belajar terkait dengan RMI ini? Kalau sudah ada malah beneran gitu ya. Sudah pernah mengaplikasikan middleware RMI di Java? Atau kemarin di PPU sudah diperkenalkan tentang fitur RMI di Java ini? Sudah dapat PPU ya? Sudah ya? Oke. Saya coba tak share screen dulu ya. Balik ya. Nih. Kelihatan ya share screen saya ya? Halo, tes. Kelihatan share screen saya? Kelihatan, Pak. Nah, baik, kita akan Kelihatan, Pak. masuk di yang namanya RMI, Remote Method Invocation. Kalau kita lihat secara tata bahasa, remote itu artinya remote, method itu artinya metode gitu ya. Invocation apa? Kalau kita lihat di translate, invocation itu apa? Invocation. Yang jago bahasa Inggris ya, Pak. Invocation itu apa? Cuma ngerti ya. Kalau dari translate ini doa gitu ya. Jadi ini istilahnya cukup ini ya. Doa bagaimana cara melakukan remote method gitu ya. Ya, yang lebih tepat mungkin permohonan gitu ya. Jadi bagaimana membuat sebuah metode gitu ya supaya bisa dilakukan remote gitu ya. Nah, konsep RMI ini adalah fitur dari Java, tetapi seiring dengan perkembangannya waktu, kalau kamu baca dari beberapa jurnal, itu sudah RMI ini sudah bisa diterapkan di Python ya, menggunakan apa, saya lupa, apa ya, apa ya, PRO4 ya, PRO4 itu sudah bisa diterapkan di Python, tetapi saya belum pernah mencoba itu ya, bagaimana RMI ini diterapkan di Python ya. Mungkin ya biasanya kalau di Python itu kan terkenal dengan simpelnya gitu ya. Nah, kalau di Java ini nanti kodenya panjang sekali gitu ya. Jadi ketika kita menerapkan konsep RMI ini di Java ini panjang sekali memang untuk membuat apa namanya, kita harus membuat ya mungkin sama ya, harus membuat interface dulu, membuat apa namanya nanti kelas, objek dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Mungkin sama secara logika sama, cuman secara sintak mungkin line of code-nya saya kira kalau di Python itu jauh lebih simple gitu. Jadi tidak perlu sepanjang yang ada di Java. Kalau di Java memang terkenal sintak yang panjang begitu, karena memang Java ini cukup powerful. Dia memang satu-satunya bahasa ketika lahir sudah menggunakan konsep object oriented programming. Tidak seperti PHP, tidak seperti C dan lain-lain. Kalau C itu kan konsep lainnya masih prosedural, tapi kalau Java itu memang ketika lahir sudah didesain OOP begitu. Makanya kalau menggunakan Java tidak OOP ya rada-rada aneh sebenarnya gitu ya. Nah, RMI ini adalah sistem yang memungkinkan gitu ya, objek yang running di satu mesin, atau kalau kita arsitektur di Java itu kan apa namanya, code itu kan dijalankan di atas yang namanya Java Virtual Machine gitu ya. Nah, Java Virtual Machine ini yang menghubungkan ke layar hardware gitu ya. Nah, makanya Java ini di samping terkenal fiturnya yang banyak, dia bisa jalan di multi platform ya. Ya karena
dia bisa berjalan di multi-platform ini ada jembatan yang namanya JVM tadi, Java Virtual Machine. Nah, di JVM ini gitu ya, di beberapa nanti kita bisa melakukan atau memanggil beberapa objek gitu ya, objek atau metode gitu ya, metode yang berada di dalam mesin yang lain gitu ya. Jadi kalau kita misalkan punya beberapa misalkan ya satu atau tiga atau empat gitu ya, empat server atau 4 klien bolehlah gitu ya, yang mungkin 4 server gitu ya. Itu dari masing-masing 4 server tadi mungkin nanti bisa dijalankan beberapa aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3, aplikasi 4 gitu ya. Dimana aplikasi 1, 2, 3, 4 ini membagi beberapa metode yang sangat banyak ketika misalkan kamu membuat sebuah aplikasi yang besar. Tetapi kalau aplikasinya kecil, saya kira konsep RMI nggak diperlukan gitu ya. Tetapi kalau aplikasinya besar gitu ya, artinya besar itu aplikasi yang kompleks, terus diakses juga secara concurrentnya, secara diakses secara bebarengan itu barengan banyak orang gitu ya. Nah, konsep ini akan sangat membantu sekali karena metode-metode yang misalkan metode itu kan suatu fungsi gitu ya, suatu fungsi misalkan untuk melakukan proses penghitungan yang agak berat dilakukan dibagi di dalam beberapa server. Itu bisa nanti diatur di RMI ini. Makanya RMI ini sebenarnya powerful gitu ya di fitur Java yang bisa kamu lakukan, bisa kamu custom sedemikian rupa, dan bisa diteliti lebih jauh begitu ya. Jadi misalkan kamu ingin melakukan optimasi aplikasi apa gitu ya, terus menggunakan konsep RMI ini, saya kira jauh lebih bagus. Nanti konsepnya sama sebenarnya, dia memanggil URL gitu ya, sebenarnya URL yang harus diparsing gitu ya, itu sama. Nanti kita praktekkan gitu ya. Nah, RMI menggunakan paradigma ini ya. Nah, RMI di Java itu adalah full menggunakan paradigma pemrograman berbasiskan objek. Ya, jadi kita nanti harus tahu objek. Bagaimana membuat interface? Kenapa perlu interface? Setelah ada interface, nanti ada kelas abstrak dan sebagainya, macam-macam. Konsep-konsep seperti itu nanti dipakai di dalam implementasi RMI ini. Ya. Terus RMI memungkinkan komunikasi remote antar program Java gitu. Ini tulisannya mah Jawa ini, ngantuk saya nggak ini ya. Java gitu ya mestinya. Saya benerin sekalian deh. Sebentar saya benerin sekalian. Nah ya. Nah, RMI memungkinkan komunikasi remote antar program Java gitu ya. Jadi kita bisa membuat aplikasi server client atau server client atau server client gitu ya. Nah, itu nanti tinggal di desain bagaimana lah di dalam proses desainnya gitu ya. Tentunya hal-hal seperti itu perlu pertimbangannya banyak gitu ya. Pertimbangannya banyak, menyesuaikan dari kebutuhan seberapa besar aplikasi tersebut. Nah, di dalam RMI gitu ya, kita kenal yang namanya nanti seperti ini gitu ya. Jadi ada beberapa mesin gitu ya, ada klien, ada server gitu ya, terus ada yang namanya RMI registry gitu ya. Nanti ini yang kita buat semuanya gitu ya. Jadi kita membuat RMI registry, membuat klien program, membuat server program. Nah, masing-masing pertukaran datanya ini nanti kita menggunakan URL gitu ya. URL-nya itu ya kalau di HTTP ya, kalau di pemrograman web kan kita bisa parsing di belakangnya menggunakan tanda tanya atau dan sebagainya lah, macam-macam gitu ya, atau macam-macam lah pokoknya. Nah, di dalam URL protokol ini kita nanti pakai RMI sama modelnya, bukan HTTP tetapi RMI.2 gitu ya. Sebenarnya protokol-protokol seperti itu banyak gitu ya. Kita bisa ada RMI, terus kalau untuk streaming atau untuk pertukaran video ada RTP gitu ya, terus RMTP gitu ya. Kalau kita di YouTube itu kan RTP kalau tidak salah ya. Nah, ya sebenarnya aplikasi-aplikasi protokol-protokol tersebut itu ya dikaji di dalam sistem terdistribusi ini gitu ya.
Nah, cuman kan kadang-kadang orang kenalnya hanya web saja begitu ya, web tapi banyak gitu ya. Nah, konsep ini nanti yang akan kita terapkan gitu ya di dalam sebuah kita melakukan atau membuat sebuah aplikasi yang client server yang berbasiskan sistem terdistribusi menggunakan salah satunya RMI. Bisa jadi menggunakan RPC yang kemarin gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, aplikasi RMI terbagi menjadi dua, ada server, ada client gitu ya. Server mempunyai beberapa remote object gitu ya. Jadi nanti ada beberapa yang di remote objectnya. Terus client mendapatkan remote reference tadi untuk satu atau lebih remote object server gitu ya. RMI menyediakan mekanisme sehingga server dan klien dapat berkomunikasi dan dapat bertukar informasi. Mestinya tidak hanya server klien ya. Bisa jadi kan server satu kalau konsep load balance dan sebagainya. Nanti kita akan masuk di situ juga bagaimana konsep load balance dan sebagainya di dalam sistem terdistribusi ini gitu ya. Aplikasi ini disebut sebagai distributed object application gitu ya. Jadi kalau kita cari gitu ya distributed object application ya salah satunya fiturnya adalah di RM. Nah, strukturnya seperti ini gitu ya. Jadi kita ada beberapa layer gitu ya. Ada sebenarnya ini kan ada di ini ya di dalam middleware gitu ya. Nah, middleware tadi itu menghubungkan dengan perangkat hardware, perangkat sistem operasi menggunakan hardware. Nah, ini sub dari middleware tadi gitu ya. Ada client, ada server. Nah, nanti kita kenal yang namanya stub dan ada namanya skeleton gitu ya. Terus ada remote reference layer. Nah, remote reference ini yang disebut sebagai ini ya, yang di RMI registry ini ya. Nah, terus di bawahnya adalah transport layer. Transport layer ini nanti menghubungkan ke jaringan gitu ya. Jadi strukturnya secara garis besar seperti ini. Nah, RMI menu ada ini di silakan kamu cari di ini ya di Aswini Swine gitu ya. Ini punyanya jurnal ini ya, Remote Method Invocation Using Python. Ini sudah dikembangkan oleh si ini ya. Coba saya tak lihat, saya tunjukkan deh. Kamu bisa mengekspor ini, mungkin bisa dilakukan banyak penelitian di sini. Sebentar saya lihat. Ini aneh ya, tahunnya 2020. Jurnalnya agak aneh memang dari India ya. Kebanyakan ini ya. Kalau kamu lihat jurnal-jurnal dari India tuh agak ngaco gini sih memang. Semoga aja ini bisa dipraktekkan gitu ya. Sebentar saya screen dulu. Nah, ini kalau ini 2017 tapi di metadatanya 2020, aneh. Nah ini ya, dia menggunakan Python gitu ya. Kalau kita lihat di sini dia itu, nah ini lebih gampang gitu ya. Jadi cuma manggil-manggil library memang ya. Biasanya kalau karakter Python seperti itu sih, menggunakan Pyro 4. Coba kalau mau tertarik silahkan bisa di explore lagi terkait ini gitu ya. Ini sudah dikembangkan ke sini ke Pyro 4 gitu ya. For RPC remote can use RMI dan RPC ya ini apa ini ya. Terbelakangnya ini ya, di mana ini perkembangan buat Java. Nah, Python hadir nih. Nah, ini mungkin bisa dicari lagi terkait dengan perkembangan RMI di Python. Ya, syukur-syukur nanti ada yang ngambil skripsinya terkait ini. Ya.
senang sekali saya gitu ya. Oke, saya balik lagi ke PowerPoint. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Belum ada? Belum, Pak. Oke, saya lanjut ke belum. Salah nge-share. Ya, RMI di Python gitu ya, menggunakan Pyro 4 gitu ya. Nah, RMI ini terdiri dari interface dan kelas gitu ya. Interface mendefinisikan metode, kelas mengimplementasikan metode yang didefinisikan di dalam interface. Jadi nanti kita harus paham dulu interface di Java itu bagaimana gitu ya. Terus metode di Java itu bagaimana gitu ya. Terus bagaimana melakukan override gitu ya. Masih ingat ya, override. Terus kalau di Java itu bisa enggak suatu metode atau suatu ya metode gitu ya diturunkan, diwariskan ke dalam sub metode yang lain gitu ya. Nah, itu kan bisa gitu ya menggunakan pewarisan seperti itu. Cuman tidak bisa sebaliknya kan gitu ya. Jadi satu anak itu tidak bisa memiliki dua yang diwariskan gitu ya. Nah, hal seperti itu mungkin di PBO kan sudah dibahas. Nah, di sini nanti ya penerapannya seperti itu. Kalau kamu paham di OOP-nya sudah kuat, saya kira menerapkan konsep RMI ini cukup di bagaimana konsep RMI saja, saya kira sudah bisa mengembangkan gitu ya. Nah, tahapannya gitu ya, ketika kita melakukan atau membuat code atau logika di dalam proses RMI ini, yang pertama itu adalah mendefinisikan remote interface dulu. Jadi kita membuat remote interface-nya dulu ya. Terus setelah remote interface tadi jadi gitu ya, remote interface beserta metode yang akan dilakukan remote gitu ya. Metode itu kan berarti beberapa fungsi atau beberapa metode yang nanti akan dipanggil dari klien gitu ya. Itu didefinisikan di dalam remote method tadi, nanti baru diimplementasikan ke server. Kalau diimplementasikan di server ini nanti ada beberapa. Kita harus melakukan register dulu, kita harus membuka portnya dulu, terus dan sebagainya, macam-macam nanti kita lakukan. Terus yang terakhir diimplementasikan ke dalam klien. Cukup 3 saja ini. Nah, cuman ketiga ini kalau kita lihat dari dokumen ini, saya ambil dari dokumennya Oracle langsung gitu ya, karena yang memang Java ini kan punya Oracle gitu ya, kamu bisa lihat di situ. Nah, yang pertama itu adalah kita akan melakukan definisi remote interface. Caranya bagaimana? Ya, yang pertama itu adalah kita create interface terlebih dahulu ya. Terus interface itu harus extend gitu ya, extend ke kelas atau library remote gitu ya. Nah, selanjutnya baru kita lakukan deklarasi metode tadi ya. Nah, baik, ini saya langsung praktekkan saja ya. Praktekkan saja. Sudah terinstall NetBeans-nya? Sudah terinstall belum? NetBeans, silakan dibuka NetBeans-nya. Sudah, Pak. Silakan dibuka NetBeans-nya. Kita buat project gitu ya. Kita buat project. Saya stop dulu ya. Ini share screen-nya tak taruh di atas saja biar enak. Nah, ini ya. Kayak begini. Terus taruh di bawah. Oke ya. Jadi yang pertama itu kita lakukan apa tadi? Kita harus membuat interface terlebih dahulu di sini nih. Ini ya. Create interface yang melakukan extend ke remote gitu ya. Ya sudah, berarti kita harus buat itu.
Nah, silahkan dibuat, kita membuat new project gitu ya. Yang terbaru ini Java with Maven. Saya agak bingung tuh, Maven tuh kadang-kadang error gitu ya, karena dia harus mendownload library-nya Maven atau bagaimana itu. Kalau yang dulu nggak ada tuh langsung. Silahkan ini diklik ada Java with Maven, Java application, karena Java tok itu nggak ada di sini. Jadi ini ya, kita ikuti aja sini ya. Next, terus kita buat misalkan apa ya, RMI Win gitu ya, Win RMI gitu ya. Ini sudah kita akan terbentuk project seperti ini. Saya kira ini tidak asing lah ya di kamu ya. Terus kita buat package saja gitu ya, package supaya nggak di sini ya. Package-nya namanya misalkan, karena kita sebenarnya yang kita buat ini kita hanya bagaimana membuat Hello World saja gitu ya, tetapi menggunakan RMI tadi gitu ya, yang gampang dulu. Nah, untuk membuat Hello World menggunakan RMI ini tidak cukup langsung misalkan ini ya, example hello gitu ya, kelasnya example hello lah gitu ya. Kalau kita buat Hello World biasa kan kayak gini ya, misalkan ini saya buat sampel gitu ya, sampel hello. Ini kan kalau yang malah package-nya salah, nggak apa-apa wis. Kalau kita buat Hello World gitu ya, nih ya, kan kita gini aja kan, PSVM gitu ya, terus show Hello World gitu ya, Hello World, udah selesai ini gitu ya, kita running selesai. Kita running selesai seperti ini gitu ya. Nah ini apa ini, wait nah ini ya, kita running selesai Hello World gini ya. Nah, yang kita lakukan pertama kali gitu ya, kita akan membuat konsep Hello World ini. Nanti Hello World ini kita masukkan ke dalam sebuah metode gitu ya, kita masukkan ke dalam sebuah metode, di mana metode itu nanti akan dipanggil dari klien, tentunya menggunakan RMI. Kalau kita gambarkan di sini sebenarnya seperti ini ya. Kalau kita gambarkan di sini sebenarnya kita akan punya seperti ini nih. Kita akan punya apa itu? Kita akan punya seperti ini gitu ya. Nah, gini ya. Server gitu ya. Ini server. Terus di sini klien. Di sini klien. Ini klien gitu ya. Dimana dia saling terhubung gitu ya. Nah, di sini itu nanti ada semacam API gitu ya, semacam API. API ini. Nah, nanti yang akan kita lakukan, kita akan membuat suatu metode di sini gitu ya. Metode. Namanya mungkin metodenya adalah say hello gitu ya. Nah, metode ini ada di server gitu ya, ada di server. Terus nanti klien akan memanggil metode ini gitu ya. Metode ini akan dipanggil dari klien di sini. Tentunya ketika memanggil metode yang di sini, tujuannya itu adalah harapannya gitu ya, harapannya ketika memanggil metode itu adalah resource server yang dipakai gitu ya, dipakai. Kalau yang kita lakukan ini kan hanya menampilkan hello world saja, tetapi
kalau di dalam aktualnya bisa jadi ini adalah menampilkan 1 juta database gitu ya, 1000 database. Sedangkan database ini nanti ada server lagi di sini, DB gitu ya. Server ini terhubung ke sini gitu ya. Nah, ketika ini yang dilakukan research-nya di sini, baru dia akan dikirim data ke sini, ini akan sangat meringankan sekali gitu ya. Atau dia bisa berkomunikasi dengan server yang lain gitu ya. Nanti metode-metode ini disebar ke dalam beberapa server tadi. Ini arsitekturnya seperti itu gitu ya. Ya, gitu. Oke, saya balik lagi. Balik lagi ke sini ya. Kalau ini kan gampang gitu ya. Nah, kita akan masuk ke sini nih. Yang pertama kita lakukan apa di sana? Sesuai yang ada di PPT. Create interface extend remote gitu ya. Extend atau extend ya? Bahasa Inggrisnya apa sih? Extend atau extend? Ayo yang jago bahasa Inggris. Extend atau extend? Sebentar. Oke ya, di sini. Nah, yang pertama itu seperti yang ada di sini ya. Create interface extend remote. Ya sudah, berarti kita buat kelas yang namanya apa ini? Kelas karena dia interface biar untuk memudahkan gitu ya. Untuk memudahkan kita buat kelas hello gitu ya. Kelas namanya hello. Cuman kalau untuk nge-create itu pertama kali kita harus menggunakan interface dulu gitu ya, jangan Java class ya. Kita mau interface gitu ya. Yang namanya adalah hello. Gitu ya. Hello. Oke, sudah. Ini kelas hello di sini. Nah, di dalam kelas hello ini kalau kita lihat dia interface gitu ya. Nah, karena yang akan kita lakukan itu adalah dia melakukan extend ke remote supaya apa? Supaya kelas tadi itu bisa dilakukan remote. Gitu ya. Bisa dilakukan remote. Berarti apa ini yang kita lakukan? Extend remote. Extend remote. Remote-nya besar ya. Remote. Oke. Kalau keluar seperti ini, berarti dia membutuhkan apa nih? Membutuhkan import, gitu ya. Karena apa? Karena beberapa Java ini kan library-nya sangat banyak. Jadi memang dia dilakukan import. Importnya sesuai yang dibutuhkan saja, seperti yang kemarin Java programming. Terus di dalam interface ini gitu ya, kita harus mendefinisikan semua metode yang akan dilakukan remote metodenya gitu ya. Nah, karena yang sesuai yang tadi, bahwa sesuai gambar yang tadi hilang ya, kalau di PPT hilang. Masih hilang. Nah, mestinya harus pakainya bukan itu ya. Sesuai yang tadi bahwa kita mendefinisikan kelasnya itu nanti metodenya adalah say hello gitu ya. Maka kita deklarasikan di sini yang namanya say hello gitu ya. Nah, karena dia wujudnya hanya string gitu ya, kita tulis string say hello gitu ya. Terus di say hello ini harus dilempar gitu ya, dilempar ke yang namanya remote exception gitu ya. Exception ini say hello. Sorry, ini salah, terownya kurang S gitu ya. Nah, terus dia keluar tanda pentung, berarti apa? Kita lihat, oh ternyata perlu yang namanya remote exception. Remote exception. Sudah. Ini adalah kelas interface. Ini pada ngikutin atau cuma melihat saja? Halo, tes. Ikutin, Pak. Ngikutin ya. Tenang, aku tak mau nunjuk dulu.
Yang lain pada tidur, Bu. Oh, tidak ada suaranya. Ya, ini kita sudah dibuat yang namanya interface, gitu ya. Tahapannya ini, gitu ya. Nah, terus setelah mendeklarasikan metode, gitu ya, di dalam remote interface tadi, nah nanti kita akan membuat sebuah metode tadi. Metode nanti ditaruh bukan di sini begitu, karena ini interface ini nanti dipanggil ke dalam server, gitu ya. Nah, terus nanti kita definisikan metode say hello tadi, gitu ya. Nah, metode ini nanti baru kita isi. Misalkan tadi kan hanya mengembalikan nilai hello world, gitu ya. Jadi kalau misalkan yang lain, misalkan metodenya adalah read database, ya nanti membaca database. Tentunya metode read database ya harus kamu pelajari dulu bagaimana proses mengambil database dari database, misalkan dari MySQL, gitu ya, terus ditampung dalam sebuah metode. Nah, metode ini nanti didefinisikan di dalam interface. Tujuannya supaya apa? Supaya nanti interface itu bisa di remote dari klien, ya. Terus metode tadi harus dilempar ke remote exception. Supaya apa? Supaya bisa dilakukan remote. Dan yang terakhir, jangan lupa di-import semua library yang dibutuhkan. Sudah selesai. Itu untuk yang pembuatan interface-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat di sisi servernya. Ya, nah sisi servernya yang kita lakukan itu adalah nanti servernya itu memanggil, karena kan kita tadi sudah membuat ini ya, hello ini, gitu ya. Nah, nanti kita lakukan implementasi, gitu ya, kita terapkan, gitu ya, interface tadi yang sudah dibentuk, kita masukkan ke dalam kelas hello ini menggunakan implement, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita mau ke sini ya. Nah, kok nggak dapat? Nah, sini ya. Caranya kita buat file yang namanya server.java di sini ya. Nah, ini sekarang Java class, gitu ya. Kita buat server, ya. Server. Oke, sudah. Kita tarik ke sini. Ya, server. Yang pertama dari server ini kita buat dulu sesuai di PPT dulu, kita panggil PPT create metode dirinya sendiri, gitu ya, karena ini untuk syarat untuk melakukan implementasi, gitu ya. Nah, bagaimana cara create-nya dirinya sendiri? Ya, berarti kita buat public server. Salah, implement dulu. Ya, jadi ini kita implement dulu. Kelas server ini kita implement dulu, gitu ya. Implement apa? Hello. Tadi sudah dibuat di sini, ya, implement hello. Salah, lo gini ya. Jadi implement hello-nya itu ada di sini nih, kita implementasikan hello. Nah, terus selanjutnya kita buat myself kelasnya di sendiri, gitu ya, public server, ya, kosong, nggak ada apa-apa. Nah, ini nanti setiap ini kan default nilai yang akan dipanggil ketika memanggil kelas server, gitu ya. Oke, selanjutnya ini apa ini? Kita lihat, implement all abstract. Operate-nya jangan dulu lah, kita buat manual dulu aja ya. Oke, terus selanjutnya adalah kita buat ini ya, kita definisikan kelas yang ada di sini, yang sudah definisikan ini ya. Ini kita override sebenarnya ya. Kita buat gini aja biar nggak bingung. Public string, ya, karena yang kita panggil string ya say hello tadi. Karena ini sudah kita definisikan di awal tadi ya. Terus shout
South hello world. Nah ini kan kita mau manggil itu aja sih ya, gitu ya. Sorry, nilai return bukan return. Return hello world. Kaliannya ini kan sesuai yang di PPT ini ya, sesuai ini ya, memberikan nilai balik. Jadi kelas ini harus memberikan nilai balik karena didefinisikan di sini, gitu ya. Nanti akan didistribusikan ke klien. Terus selanjutnya adalah apa nih? Seperti ya. Selanjutnya adalah kita akan memberikan bahwa karena yang akan dijalankan ini running di servernya, maka kita berikan main di sini, gitu ya, main. Ya, jadi mainnya itu ada di sini, gitu ya. PSVM, gitu ya, public static main, supaya bisa dijalankan. Terus kita seperti biasa menggunakan try-cat, gitu ya, untuk mengecek error, gitu ya, try-cat. Nah, di sini yang kita lakukan adalah nge-create objeknya dulu supaya ini jadi objek dulu ya. Nah, jadi server gitu ya, misalkan objek ini ya, new server seperti ini gitu ya. Terus kemudian kita lakukan unicast remote objeknya gitu ya. Artinya ini sebenarnya kita lakukan membuka gitu ya, membuka atau melakukan up gitu ya, supaya apa? Supaya kelas hello, interface hello tadi begitu ya, interface hello tadi ini objeknya bisa dipanggil atau bisa di unicast-kan ke masing-masing remote object. Caranya adalah panggil kelasnya hello, panggil ya interface tadi hello gitu ya. Terus kita buat stub di sini, stubnya ini adalah di sininya gitu ya. Terus kita buat hello di sini, gitu ya. Kemudian, gitu ya, kita unicast-kan. Unicast, tulisannya unicast remote, nah ini sudah muncul remote export object, gitu ya. Nah objeknya kita ya. Nah terus selanjutnya adalah kita register. Ketika sudah di-up-kan, kita lakukan register. Caranya scriptnya tinggal kita registry gitu ya. Registry ini ya. Registry sama dengan locate registry gitu ya. Locate registry titik create registry. Nah, ini adalah di sini adalah portnya yang akan kita open di sisi server. Kalau kemarin kan di apa namanya RPC atau di program apa namanya socket gitu ya, kita akan buka port gitu ya. Di sini juga sama, kita buka portnya. Misalkan saya pakai 1112 gitu ya, semoga nggak ada yang pakai ini. 1112. Terus selanjutnya kita lakukan repin gitu ya, registry titik repin. Nah repin ini kita panggil hello-nya, ini adalah interface-nya gitu ya, hello. Nah ini nanti yang kita akan panggil di dalam URL AMI-nya nanti gitu ya. Terus kita arahkan kemana, ke start nanti ya. Nah ini ada seperti ini, berarti dia butuh registry ya. Selanjutnya adalah ketika dia sudah siap seperti ini, artinya kan ini
ini melakukan membuka gitu ya, membuka interface-nya supaya bisa dipanggil, kemudian dilakukan register gitu ya, register, kemudian dilakukan wrapping gitu ya. Nah, ini register ini hati-hati gitu ya, portnya ini nanti apa namanya harus kebuka gitu ya. Ini sebenarnya bisa menggunakan IP address dan ini ya, tapi kan ini satu PC, jangan ada masalah. Terus kita lakukan SOUT gitu ya, system out println server ready, kita tahu ya. Nah, seperti ini capnya kita kasih keterangan kalau misalkan dia error, maka server exception to error gitu ya, exception kita beritahu errornya apa, to string ya, supaya errornya ini muncul ketika ada error, terus di print stack supaya tahu ini ada apa nih, apa lah ya. Oke, ini sudah di sisi server sudah. Terus kita buat di sisi klien ya, kita buat di sisi klien. Nanti ada recordnya sih ya kalau udah ketinggalan. Kita buat di sisi klien seperti ini, klien sama yang pertama itu di klien berarti kita buat public gitu ya, public klien sama kayak tadi seperti ini gitu ya. Terus nah, klien ini kan juga menjalankan gitu ya, artinya klien juga dijalankan, makanya ada main di sini ya, public static void main. Nah, terus kita lakukan try cat lagi, try tch salah, try tch ya, try ya. Nah, sama yang kita lakukan adalah kita memanggil URL API-nya tadi gitu ya, URL API-nya tadi. Berarti kita panggil dari apa ini? Berarti kita panggil dari ini nih ya, nah ini ya, hello ini. Nah, kita panggil hello gitu ya. Terus tab-nya kita panggil tab gitu ya, sama kayak tadi hello. Nah, di sini kita menggunakan naming gitu ya, naming titik lookup gini. Terus kita panggil RMI karena kita pakainya ini kayak HTTP gitu ya, 127 pakai IP-nya sendiri gitu ya. Terus dipanggil portnya 1099, tentunya nanti ini berbeda-beda ya kalau misalkan IP-nya beda. Terus dipanggil metode yang akan dilakukan apa namanya, share tadi gitu ya, metode yang di share tadi, metodenya apa gitu ya. Ini sesuai yang ada di sini nih gitu ya, wrapping ini ya. Nanti kalau ada banyak di sini ya banyak gitu ya, bisa melakukan lagi. Oke, seperti ini. Ini kita perlu menambahkan naming. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Selanjutnya adalah kita buat string gitu ya, string responnya gitu ya, respon. Nah, ini
Startnya tadi nanti yang dipanggil apa ini? Ya kelasnya ini ya, say hello tadi gitu ya. Kan ini aslinya di sini. Gitu ya. Kalau yang di atas ini adalah untuk membuka interface-nya tadi gitu ya. Nah terus responnya ada di sini. Terus kita buat show terakhir adalah respon T2 respon gini ya. Terus selanjutnya kita buat ini when exception seperti yang tadi gitu ya. Titik 2 ya. Oke, ini ya. Nah nih, ini sudah nih. Server sudah, interface sudah, server sudah, klien sudah. Yang kita jalankan nanti di server dulu gitu ya. Kita running ya. Kita running. Pastinya kalau nggak ada error nggak masalah. Nah ini server ready gitu ya. Ini artinya dia 1099-nya ini sudah ready. Kita cek di sini. Dari sini ya. Net start main an. Net start main an. 1099 ada nggak? 1099 dapat buka mestinya. 1099. Oh, kalau belum berapa tadi? Benar ya? 1099. Oh, ini ding, bukan 1112. Nih. Ini sudah listening, sudah siap menerima request dari klien. Nah, sekarang kita jalankan yang di kliennya. Nah, selesai, baru dia akan proses. Salah apanya ini? Net reviews host, bentar. Oh, ini 1099. 112. Ya, 112. Kita jalankan lagi. Hati-hati ini kalau seperti ini kliennya pastikan sudah ini ya. Karena kalau tumpukan banyak nanti akan error. Lihat 1112. Nah, sudah. Responnya adalah hello world. Ini baru sekedar hanya hello world. Ini bisa dikembangkan lagi nanti tidak hanya hello world ya. Jadi misalkan memproses bilangan gitu ya. Jadi menghitung persegi panjang gitu ya. Bisa dimodifikasi menggunakan yang seperti ini. Bisa sampai di sini? Jadi yang perlu dipahami konsepnya ya gitu ya. Jadi ini ada kita membuat sebuah interface gitu ya. Interface-nya itu nanti mendefinisikan beberapa metode yang akan di remote dari klien gitu ya. Nah, terus di sisi servernya harus mengimplementasikan interface-nya gitu ya. Harus dilakukan implementasi interface di sini. Terus kemudian didefinisikan di sini adalah ininya ya, metodenya tadi ya. Nah, terus metodenya itu harus memberikan nilai balik. Karena apa? Karena nanti akan dilakukan pemrosesan di sisi servernya. Kemudian setelah dilakukan pembuatan metode yang akan dilakukan remote, akan di-share ke masing-masing klien, kita buka dulu gitu ya, kita buka dulu interface yang di sini gitu ya, menggunakan unicast tadi. Jadi ini untuk membuka interface yang di sini gitu ya. Terus selanjutnya
kita lakukan register. Nah, di register ini nanti kita buka potnya yang diinginkan pot berapa, kemudian dilakukan Rebin gitu ya. Nah, ini salah satu keuntungan ketika kita menggunakan aplikasi seperti ini. Kalau kita bawaan pakai default, pakai menggunakan web kan berarti hanya port 80 gitu ya. Nah, tetapi kalau membuat aplikasi seperti ini kita bisa membuka banyak port nanti. Portnya itu tujuannya untuk mempercepat gitu ya, tidak antrian di port 80 semua. Terus kemudian setelah selesai servernya ready. Kemudian dari klien sebenarnya masih sama gitu ya, dari klien kita lakukan, kita buat dulu, kita panggil menggunakan API URL-nya RMI, kemudian kita definisikan, kita panggil, ketika sudah dibuat jalur koneksinya di sini gitu ya, interface-nya ini sudah masuk di klien, kemudian metode apa yang akan kita panggil itu di sini gitu ya, kemudian diberikan respon. Dan seperti itu aja logikanya. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ini ngantuk apa? Halo? Aman, Pak. Aman? Aman. Berarti kurang lebih apa ya, konsepnya sama kayak yang kemarin ya, Pak? Kenapa? Oke, soket. Cuman kalau ini ya konsepnya kurang lebih hampir sama kayak yang Iya, soket kemarin. hampir Cuman sama. ini kayak pakai protokol RMI-nya, Pak. Iya, betul. Jadi kalau kemarin itu kan lebih bukan berbasiskan objek gitu ya. Jadi kalau yang di RMI ini kan sebenarnya yang dilakukan pertukaran itu adalah objek metodenya gitu ya. Kalau di mana di RPC kemarin di soket itu kan bukan metode yang dijalankan, tapi datanya dikirim gitu ya, terus diterima dengan menggunakan metode apa gitu. Kalau di sini benar-benar metodenya gitu ya, metode yang berjalan di server berjalan gitu ya, itu bisa diambil langsung metodenya tadi gitu. Paham habis ini? Kalau paham, Pak, insya Allah aman. kalau paham tugasnya nanti silahkan buat ini yang sederhana saja dulu ya. Silahkan buat seperti ini aja ya. Saya gambarkan ya. Share screen. Screen 1. Misalkan ada dua node gitu ya, satu sebagai server, satu sebagai klien ya, klien. Nah, nanti sederhana saja gitu ya. Kita membuat sebuah aplikasi misalkan luas persegi gitu ya, persegi. Nah, luas persegi ini kan sebenarnya nanti di server kan ada luas sama dengan panjang kali lebar gitu ya. Nah, nanti kamu buat sebuah ini ya, di sini
kita buat. Ini saya kira simpel gitu ya. Ya, nantinya di sini gitu ya. Nah, karena ada terkoneksi begini gitu ya. Nah, ada ini gitu ya. Namanya adalah di sini saya misalkan luas persegi gitu ya. Persegi itu adalah metode di server gitu ya. Nah, metode ini nanti dijalankan di sini gitu ya. Nah, ketika dijalankan di sini, maka klien ini nanti gitu ya. Klien ini nanti akan muncul command prompt seperti ini gitu ya. Misalkan masukkan panjang gitu ya. Terus kamu input, ini nanti ada ya kayak kemarin gitu ya, ada buffer reader dan sebagainya ya. Panjang misalkan di input 4, terus lebar itu di input 2 gitu ya. Maka nanti ketemu luas sama dengan 8. Nah, proses perhitungannya bukan di sini tetapi di sini. Udah gitu aja. Gitu. Dari yang tadi tak contoni itu di yang kelas Hello World itu sebenarnya tinggal merubah-rubah saja gitu ya. Terus kamu coba misalkan kamu buat beberapa metode, cara manggilnya itu bagaimana dan sebagainya. Silakan kamu bisa dioprek sendiri gitu ya. Kalau yang tadi kan saya nyontoni hanya say hello gitu ya, hello. Ini hanya satu metode. Nah, terus kalau buat beberapa metode caranya bagaimana? Nah, nanti silakan dioprek di situ gitu ya. Atau bisa enggak apa namanya interface-nya itu ada banyak gitu ya. Bisa enggak? Seperti itu. Silakan kamu pelajari lebih dalam lagi di situ. Kalau kamu mau baca di dokumen teknisnya Oracle, saya kira sudah sangat lengkap di situ ya. Kamu bisa baca di situ terkait dengan Java RM ini. Ya, saya kira ini ya. Paham ya dari tugasnya ya. Nah, nanti silahkan seperti kemarin gitu ya, didokumentasikan di PDF, ditulis kodenya, terus hasil outputnya seperti apa ya. Nah, kalau itu sudah bisa, nanti minggu depan kita lihat terus dikembangkan lagi ke sistem yang lain. Misalkan lebih ada koneksi database ke MySQL gitu ya, terus melakukan CRUD, bagaimana caranya gitu ya. Nanti bisa kamu kembangkan ke situ. Apakah perlu membuka beberapa port dan sebagainya, itu nanti silahkan. Oke, Bang, sampai di sini. Berarti itu nanya Pak, kita kan buat hitung-hitungan luas persegi ya. Nah, datanya dari klien ke server. Berarti yang ngekalkulate itu servernya Pak? Betul, ya betul. Memang tujuannya seperti itu. Jadi kan dalam aktualnya di dalam aplikasi kan sebenarnya nggak hanya menghitung luas ya. Bisa jadi menghitung kalau kamu belajar metode numerik gitu ya, ada iterasi yang gede gitu ya. Itu bisa metodenya bisa dibagi-bagi gitu ya, bisa dilakukan di beberapa server. Misalkan metode yang iterasi ini ada di sini, metode yang iterasi ini di sini. Akhirnya kan distribusi sistemnya gitu ya. Jadi bisa membagi-bagi resource-nya. Nah, caranya ya seperti ini gitu ya. Tidak, kalau pakai web kan ya sudah, kalau report seperti ini dikasih load balance saja tengahnya. Ya memang solusi. Cuman kan kita nggak bisa membagi sampai sedetail ini, membagi di masing-masing metode tadi. Nah, kalau dalam proses membuat sebuah aplikasi gitu ya, biasanya kan kalau proses aplikasi yang benar gitu ya, kelas-kelas itu kan terdefinisi di dalam proses analisisnya gitu ya. Jadi kalau ada proses desain analisisnya itu kan aplikasi ini ada beberapa metodenya ini saling mempunyai fungsi apa dan sebagainya gitu ya. Terus dia prioritasnya high,
atau rendah gitu ya di dalam proses pemakaian CPU gitu. Itu bisa dikalkulasi secara beneran gitu ya, dengan menerapkan ini bisa menjadi aplikasi yang sangat powerful gitu ya, karena kita benar-benar bisa melakukan custom ya. Tentunya itu tidak mudah gitu ya, cuma pasti mempertimbangkan banyak hal gitu. Jadi paling tidak kamu paham seperti ini. Kalau di dunia kerja, kalau yang benar-benar seperti ini ya pasti ya spesifik seperti ini kerjaannya, kamu tiap hari ngoprek RMI gitu ya, 2 tahun 3 tahun pasti lanyah gitu ya. Tapi kalau kayak saya kan nggak apa namanya nggak pernah buat project yang beneran seperti itu, jadi nggak begitu tahu detail gitu ya. Hanya tahu secara teori, mungkin ini teori aja. Oke, saya ditanyakan lagi. Udah pada tidur apa? Tiga 36 ya. Halo. Kalau nggak ada, biasanya kalau saya malam saya lakukan presensi ya. Saya tak melakukan presensi. Coba dinyalakan kameranya biar saya nggak lupa wajah-wajah kalian. Yang dari kelas A dulu. Wah, ini pada kelihatan nih wajah-wajah ngantuk nih ya. Jangan-jangan nanti kamu lupa sama temenmu gitu ya. Ini wes rambutnya masih wes gondrong bareng gitu. Jarang ning kampus gitu ya. Yang tak panggil ndak jawab, berarti tak anggap tak masuk di jurnal ya. Udah melek langsungan itu. Aku tak ngopi dulu gitu ya. Ayo ngopi dulu, silakan kalau yang mau ngopi ya. Kelas A, RMI, Remote Method Invocation. Firdaus Fahmi hadir? Ini Firdaus? Tidak ada? Nah, Firdaus tak jawab. Tidak ada revisi ya. Kalau sudah tidak ada ya tidak ada. Gitu. Muhammad Abdurrafi Maulidin Hadir. Roman Fauzan
Hadir, Pak. Baik. Cik segerem nih kayaknya ya. Torik Nur Ali. Torik mana Torik? Hadir, Pak. Ada. Mana? Kameranya nggak dibuka. Ada, Pak. Terus Coba ditunjukkan ke yang hadir. lain. Saya tuh sampai lali aku wajah-wajahnya kayak Hadir, apa, Pak. nggak pernah ketemu. Nah, oke. Gitu kan aku tadi kelingan, oh ini wajahnya ini wajahnya ini gitu ya. Siti Mu'asriyatul Ilmiah. Hadir, Pak. Hai. Muhammad Anwar Riyandani. Hadir, Pak. Wah, rambutmu gondrong loh. Suwiran yang kampus ngerti-ngerti rambutnya do gondrong tua-tua ya. Hai. Muhammad Rosidin. Hadir, Pak. Hai, Rosidin hadir ya. Hadir. Kusarah Prastiani. Hadir, Pak. Mana? Kok belum? Oke, Kusarah. Rafli Rafalino. Rafli Rafalino. Hadir, Pak. Mana? Hadir, Pak. Jajal dinyalakan kamera nih. Ini anak temenmu Pak izin ngeloni ade. Siapa itu? Rafli nih. Kameramu di ada. Putri Septi Pratiwi. Hadir, Pak. Mana kameranya? Hai. Faris Nur Rahman. Hadir, Pak. Hai. Lina Sayakti. Hadir, Pak. Kok belum kelihatan wajahnya? Hai. Gelap, Pak. Ya, enggak apa-apa. Kan aku lali gitu loh. Ketemu nih dalan aku lali jeneng-jenengnya. Hai. Mia Putri Setiawati. Hadir, Pak. Belum muncul gambarnya? Hai. Dewi Retno Anggraini. Dewi Retno Anggraini. Mana? Dewi Retno mana? Aku tuh khawatir nanti jangan-jangan kamu lupa sama wajah temenmu sendiri gitu loh. Nek kuliah selalu tidak menampilkan wujud aslinya. Dewi Retno enggak ada? Dewi Retno mana? Nah, Dewi Retno enggak ada ya. Maulana Jadid? Jadid enggak ada. Oke. Muhammad Fasarul? Fasarul enggak ada. Oke. Evan? Hadir, Pak. Hai. Cik freshman Evan? Kenapa, Pak? Masih fresh. Masih. 200 bu. Hai, thank you Van. Faiza Naila. Ada, Pak. Hadir, Pak. Mana? Sebentar, ini kayaknya nge-lag deh, Pak.
Baik ya. Sinyalnya ikut tidur ini. Tapi ini suaranya masuk, tapi videonya nggak bisa, Pak. Oke lah. Lanjut, Rizky Aditya Purnama. Rizky mana Rizky? Halo Rizky. Ada orangnya tapi ada namanya tapi nggak ada orangnya ini. Rizky. Ada Pak Bayu Adi Nursanto. Bayu Adi ada? Halo Bayu. Bayu Aji. Ini ya. Suaranya nggak masuk ya? Ya udahlah, nggak apa-apa wis. Alivia Farah Azhara. Hadir, Pak. Alivia, mana Alivia? Baik. Muhammad Zidan. Hadir, Pak. Nah, video ini belum muncul. Hadir ada. Videonya di-up dulu. Ya, jangan. Bye. Nah, itu kan kelihatan, tapi menjadi tahu ya. Anindita Akbari. Hadir, Pak. Oke. Mana videonya? Oke. Karisa Tiara. Karisa ada? Karisa nggak ada ya. Kayak yang tak panggil nggak jawab, tangkap nggak masuk ya. Nggak apa-apa, nggak masuk satu kali kan masih aman ya. Oke, selanjutnya yang kelas B. Janu Yoga. Janu Yoga nih? Ada. Oh, ada. Halo. Oke, ya. Faizal Nur Rahman. Hadir, Pak. Baik. Suryono. Ada. Alim Muhanil Karim. Hadir, Pak. Ya. Tiana Fida Rahmania Putri. Hadir, Pak. Rafandi Huda Maulana. Rafandi? Ada? Mahendra Adrinova Rustiono. Hadir, Pak. Muhammad Amirul Sahrudin. Muhammad Amirul nih? Ada? Ada ya. Abdul Mujib. Nggak ada. Listianingrum. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Hanifan Fazastiaji. Hanifan mana Hanifan? Hanifan nggak ada ya. Muhammad Denny Kurniawan. Hadir. Muhammad Denny hadir? Hadir, Pak. Fadilah Ahmad Asodik.
Fadilah ada? Fadilah nggak ada. Abdul Fakih? Fakih nggak ada? Oke. Pak KKB kelas B pada kemana nih? Muhammad Diaul Alam. Hadir, Pak. Hadir? Oke. Muhammad Ilhami Yahya. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Sakif Amar. Hadir, Pak. Hadir? Hadir. Hai. Pahlavi Asamau Muhammad. Pahlavi mana? Pahlavi ada ya? Pahlavi nggak ada. Muhammad Rizky Maulana. Rizky Maulana ada? Nggak ada lagi. Risalatul Nuriyah. Risalatul nggak ada. Hendri Putra Irawan. Irakno KBI. Hendri Putra Irawan nggak ada. Ini ada. Tasa Nabila Arsy. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Liban Muhyaddin Muhammad. Hadir, Pak. Kameramu mana? Ya, gitu dong. Biar temannya lihat. Kamu di mana nih, Ban? Aku di Wisma, Pak. Tapi itu udah kembali. Kembali ya? Enggak, Pak. Ya. Entah di sini ya. Iya. Selanjutnya Deka Ibrahim. Hadir, Pak. Falis Yusuf. Hadir, Pak. Ya. Oke, baik. Saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti tugasnya dikerjakan, dikumpulkan di e-learning, dipelajari lagi, silakan dioprek. Nanti UAS saya kira mirip-mirip dengan proyek-proyek seperti itu gitu ya. Jadi kalau sekarang sih masih simple gitu ya. Nanti setelah UTS saya kira lebih kepada kamu belajar mandiri gitu ya. Jadi saya setelah UTS mungkin pembelajarannya akan lebih lain, akan ada proyek lebih ke ini ya, ke pembimbingan pembuatan jurnal. Oke, sebelum saya akhiri ada yang bisa ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, gimana? Enak kuliah malam atau enak kuliah siang? Kalau malam bebas lah, sambil ngopi, sambil makan. Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatan. Mulai tanggal 11 nanti insya Allah kita bisa ke kampus, bisa tatap muka. Ya inilah kalau
Aman, Pak. Akhir mau tanya request lagu, mau karaoke. Oke, silakan, enggak apa-apa. Evan tuh, Pak. Biasanya mau nyanyi, Evan. Kamu nyanyi, Van? Enggak, Pak. Kemarin Enggak banget, Pak. yang kelas 2020 itu malah Pak karaoke Pak. Ya udah tak setel ke udah lopo. Tapi aku nyetel gitu ya, aku nyanyi enggak bisa. Oke ya, baik. Saya cukupkan sampai sekian. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di kampus. Tetap semangat kuliah ya. Lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri jam 10 nih kurang seperempat. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oh, jamnya berapa? Memang masih ada rasa, semoga dirasakan. Gofan. Partai Marmut Perjuangan. Marmut Hamster. Sedang apa dan di mana dia masih dia menyimpan rasa, masihkah dia menyimpan rasa, rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa, semoga dia rasakan yang sama. Rasa ini tiba-tiba ada setelah kita berpisah, atau mungkin ada rasa, semoga rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa, semoga dia rasakan. Setelah sekian lama kita berpisah, memang masih ada rasa, semoga dia rasakan. Semoga dia rasakan, semoga dia rasakan yang sama, semoga dia rasakan yang sama, semoga dia rasakan yang sama, semoga dia rasakan yang sama. Oh, yeah, yeah. Semoga dia rasakan yang sama. Lima hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Tersipu kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti
pasti yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku